Hai guys, selamat datang kembali di Miliarplex Channel. Terima kasih untuk feedback dari teman-teman. Nama channel YouTube saya sudah saya ubah menjadi Miliarplex Channel agar lebih mudah dicari di mesin pencarian YouTube. Sesuai dengan roadmap kita di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang konsep pembentukan harga, sejarah candlestick, cara membaca candlestick, basic candlestick pattern, dan 3 tipe trend. Bagi teman-teman yang belum menonton informasi mengenai pasar finansial, bisa klik link ini ya, agar mempunyai persepsi yang sama untuk video selanjutnya. Stay tune! Kembali ke masa lampau. Sejarah candlestick. Semua berawal di Jepang tahun 1700-an sampai 1800-an dari seorang pedagang beras bernama Munehisa Homma yang sangat terkenal di masanya dalam memprediksi harga beras. Bahkan jauh sebelum harga kesepakatan baru terbentuk. Singkat cerita, pada masa itu, Homma sangat piawai dalam menganalisa pergerakan harga beras berdasarkan data historis data transaksi beras di masa lampau. Saking piawainya di tempat asalnya di Sakata, dia berpindah tempat transaksi ke Dojima, yang merupakan sebuah tempat bertransaksi beras terbesar di Osaka. Menurut rumor, dia berhasil membukukan profit 100 kali berturut-turut dan mendapatkan keuntungan dengan nominal 10 miliar US dollar nilai mata uang saat ini. Sampai-sampai sosoknya sangat dihormati di masyarakat dan akhirnya dikenal sebagai God of the Market. Karena kemampuan analisa dan prediksinya yang mumpuni, Homma diangkat menjadi penasihat keuangan pemerintah Jepang di masa itu dan memperoleh gelar kehormatan samurai. Hal inilah yang menjadi cikal bakal candlestick dan analisa teknikal. Di dunia modern, candlestick diperkenalkan oleh Steve Nyssen yang belajar teknik rahasia ini dari seorang temannya yang berasal dari Jepang. Dari sinilah asal-usul sebutan Japanese candlestick. Agar mempermudah kita mengerti tentang candlestick, mari kita bahas terlebih dahulu konsep pembentukan harga. Harga pasar, baik itu pasar tradisional, pasar modern, maupun pasar finansial, terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dari konsumen dan penawaran oleh produsen, atau istilah yang umum kita kenal adalah harga bid dan offer. Harga baru akan terbentuk apabila pembeli dan penjual sepakat dengan sebuah harga. Sebagai contoh, di pasar tradisional, pelanggan hendak membeli 1 kg mangga dengan harga 10.000. Penjual memberikan penawaran dengan harga 20.000. Proses jual beli ini tidak akan terjadi apabila pembeli dan penawar atau penjual tidak mau mengalah dan tidak mau sepakat akan sebuah harga. Apabila pembeli dan penjual sepakat, misalkan dengan harga 15.000, maka proses transaksi jual beli sukses terjadi. Kalau diperhatikan, tabel bid dan offer di pasar finansial juga mempunyai konsep yang sama seperti ini. Pembeli bisa saja masuk antrian bid dengan harga yang lebih murah. Begitu pula penjual. Penjual bisa saja masuk antrian offer dengan harga yang lebih mahal. Akan tetapi, harga tidak akan berubah apabila tidak ada kesepakatan dari sisi bid maupun offer.
Kita kembali lagi ke candlestick. Apabila sudah ada kesepakatan harga dari sisi pembeli dan penjual, candlestick baru akan terbentuk secara otomatis di dalam chart dengan bantuan software di masa sekarang. Berbeda dengan zaman dahulu, di mana semuanya serba manual. Membaca candlestick di chart cukup mudah. Kita bisa memulainya dari memahami bagian dari candlestick itu sendiri. Anatomi candlestick dibagi menjadi 3 bagian, yaitu upper shadow, body, dan lower shadow atau yang biasa disebut wick. Pada umumnya, trader menggunakan warna hijau atau putih di chart apabila harga yang terbentuk lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya, dan menggunakan warna merah atau hitam apabila harga yang terbentuk lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya. Untuk candlestick hijau, kita mulai belajar membacanya dari harga pembukaan atau open, harga terendah atau low, harga tertinggi atau high, dan harga penutupan atau close. Biasanya, ketika kita menggunakan charting platform, data ini bisa kita temukan dengan cara hold kursor di layar sampai muncul tanda plus. Kemudian, kita letakkan pada bagian body candlestick yang kita ingin cek harganya. Untuk candlestick merah, kita lihat dari harga pembukaan atau harga open, harga tertinggi atau high, harga terendah atau low, dan harga penutupan atau close, biasa disingkat OHLC. Ketika terjadi tekanan oleh penjual atau pembeli pada saat harga menyentuh harga terendah atau harga tertinggi, maka akan terbentuk upper shadow atau lower shadow, atau biasa kita sebut dengan wick. Untuk bagian tengahnya akan membentuk body atau badan dari candlestick itu. Semakin jauh dan panjang body candlestick hijau dari harga pembukaannya, mengindikasikan pembeli lebih agresif daripada penjual. Begitu pula sebaliknya, semakin panjang dan jauh body candlestick merah dari harga pembukaannya, mengindikasikan penjual lebih agresif daripada pembeli. Kumpulan dari beberapa candlestick dalam satu satuan waktu seperti 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, atau yang biasa kita sebut dengan time frame, akan membentuk sebuah tren. Ada 3 tipe tren, yaitu uptrend atau tren naik, downtrend atau tren turun, dan sideways atau tren harga yang cenderung bolak-balik pada level harga tertentu. Tren ini sangat berguna untuk trader agar bisa menentukan posisi apa yang harus diambil. Apakah posisi long atau posisi yang memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan ketika harga naik dari harga saat ini, atau short, posisi yang memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan apabila harga turun dari harga saat ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tren, seperti kebijakan yang diambil pemerintah, transaksi internasional, spekulasi dan ekspektasi, permintaan dan penawaran. Kita lanjut ke topik berikutnya, tipe-tipe candlestick. Sekarang, kita akan membahas tentang basic candlestick. Basic candlestick dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada spinning top
adalah candlestick dengan upper dan lower shadow yang panjang dan body yang kecil, terlepas dari warnanya merah atau hijau. Spinning top pattern mengindikasikan tidak adanya keputusan dari pembeli maupun penjual. Jika spinning top terbentuk ketika uptrend, biasanya menunjukkan kemungkinan tidak ada pembeli lagi dan berpotensi reversal. Begitu juga sebaliknya ketika downtrend. Yang kedua, ada Morubozu. Kalau diartikan dari bahasa Jepang, Morubozu berarti bald head atau shaved head. Jadi, Morubozu candlestick adalah candlestick botak atau tanpa wick di bagian atas atau di bagian bawahnya, atau full body candle. Morubozu ada dua, white Morubozu atau warnanya hijau, dan black Morubozu atau merah. Candle white Morubozu ini mengindikasikan tren yang sangat bullish karena buyer sangat berpengaruh dari harga pembukaan sampai harga penutupan. Biasanya, candle ini menjadi pertanda kelanjutan tren bullish atau bullish reversal pattern. Begitu pula sebaliknya untuk black Morubozu. Yang ketiga, ada Doji. Candlestick Doji mempunyai harga pembukaan dan penutupan yang sama, atau paling tidak mempunyai body yang sangat pendek, yang terlihat seperti sebuah garis tipis. Candle Doji mengindikasikan tidak adanya keputusan di market, atau buyer dan seller sangat berhati-hati untuk membuka posisi. Harga naik dan kemudian turun dari harga pembukaan. Akan tetapi, ketika akhir sesi menutup sangat tipis di atas atau di bawah harga pembukaan. Tidak ada dari pembeli maupun penjual yang lebih berpengaruh, yang berdampak akan hasilnya seri. Ada 4 tipe dari Doji candlestick. Yang pertama, ada long-legged Doji. Yang kedua, ada Dragonfly Doji. Yang ketiga, ada Gravestone Doji. Yang keempat, ada Four Price Doji. Ketika Doji terbentuk di chart, perhatikan candlestick sebelumnya. Apabila candlestick sebelumnya berupa candle dengan body panjang seperti white Morubozu, kemudian membentuk sebuah doji, itu mengindikasikan kalau pembeli sudah kehabisan amunisi dan melemah. Untuk mengharapkan harga melanjutkan kenaikan, diperlukan lebih banyak pembeli. Akan tetapi, sudah tidak ada lagi. Hal ini mengindikasikan kemungkinan pembalikan arah harga. Begitu pula sebaliknya, bila doji terbentuk setelah black Morubozu. Agar audiens tetap fokus dalam belajar teknikal, kita sudahi pembahasan kali ini. Di post berikutnya, kita akan membahas tentang single, dual, dan triple candlestick pattern. Saya yakin banyak istilah asing untuk teman-teman yang baru belajar. Silahkan komen di kolom komentar ya. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Gungdit di post sebelumnya tentang perbedaan antara forex, saham, dan kripto. Perbedaan paling mendasar dari ketiganya terletak di aset yang diperdagangkan. Forex berasal dari kata foreign exchange, yang mana memperjualbelikan mata uang negara tertentu. Kemudian saham. Saham memperjualbelikan hak kepemilikan atas suatu perusahaan. Kripto memperjualbelikan aset digital
yang dirancang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan. Kedepannya, saya akan membuat sebuah post khusus untuk membahas lebih dalam perbedaan ketiga instrumen ini. Terima kasih teman-teman untuk supportnya. Jangan lupa share channel ini kalau bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Miliarplex Channel. Bye-bye.